Forum Ekonomi Dunia di Asia Pasifik akan dioptimalkan Indonesia untuk promosi dan menggait investasi baru dari sekitar 700 perusahaan top dunia. Tidak hanya investasi di proyek pemerintah, tetapi juga dalam skema kerjasama dengan 17 perusahaan Indonesia yang berafiliasi dengan Forum Ekonomi Dunia. Kehadiran ratusan perusahaan top dunia serta para kepala negara dalam Forum Ekonomi Dunia Regional Asia Timur di Jakarta April 2015 dimanfaatkan pemerintah dan swasta Indonesia untuk menjalin kerjasama perdagangan dan menarik investasi baru. Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan mematok target investasi baru dari forum ini sekitar 30 juta dolar Amerika. Untuk pengambilan. Namun Menteri Perdagangan Rahmat Gobel selaku Ketua Panitia Penyelenggara menyatakan yang paling penting bagi Indonesia adalah para CEO perusahaan top dunia itu datang dan yakin dengan reformasi ekonomi yang dilakukan pemerintahan Jokowi JK. Dengan demikian, rencana investasi dan kerjasama perdagangan pasti akan mengalir. Justru ini harus kita manfaat. WEF ini satu event yang cukup besar, ya, yang harus kita manfaatin untuk meyakinkan kepada negara-negara lain. Karena yang hadir juga di sini juga saya lihat juga cukup banyak orang-orang yang besar yang bisa mempunyai pengaruh ya di bidang ekonomi juga. Reformasi ekonomi yang dipromosikan pemerintah antara lain percepatan izin investasi melalui pelayanan terpadu satu pintu dan percepatan proses pembebasan lahan di sektor agraria, kehutanan, dan perhubungan. Di antaranya, izin di sektor kelistrikan yang dipangkas dari 52 jenis menjadi 18 izin. Serta masa pengajuan izin yang dipangkas dari 923 hari menjadi hanya 393 hari. Selain itu, komitmen investasi juga dikawal oleh tim khusus dari BKPM, yakni tim marketing investasi. Sehingga ujung-ujungnya total mungkin hanya 6 bulan bisa. Paling lambat 6 bulan. Semua urusan industri apapun Indonesia di sini harus tidak boleh lebih 6 bulan. Ya harus jalan. Ya seperti di bawah, jangan tinggal satu aja kan. Kan dulu mungkin yang soal itu IT, sangat penting itu dia punya sistem. Mungkin waktu itu sistemnya belum jalan betul, sistem IT-nya belum jalan betul. Kalau ini itu baru bisa. Nah sekarang IT-nya sudah jalan betul, itu gampang sudah mesti online ke daerah. Sementara Kadin Indonesia berharap investasi asing yang digait dalam Forum Ekonomi Dunia Regional Asia Timur tahun ini harus berbasis perjanjian Build, Operate, Transfer. Artinya, investor yang membangun dan mengelolanya dalam waktu tertentu sampai memperoleh keuntungan kemudian diserahkan kepada pemerintah. Karena itu, Kadin juga mengharapkan pemerintah memberikan insentif untuk menarik minat investor potensial menanamkan modalnya di Indonesia. Kalau ada investor yang besar yang datang ya mengatakan saya mau investasi di Indonesia misalnya 10 miliar dolar gitu dan menciptakan 5.000 lapangan kerja. Ya layak dong diberikan insentif pajak atau insentif yang lainnya. Kalau tidak ya dia lari ke negara lain, dia akan investasi di negara lain. Jadi ini yang kita perlu cerdik lah. Kita perlu mengambil sikap yang cerdik dalam hal menarik investor ini. Jangan kita terlalu kaku ya. Badan Koordinasi Penanaman Modal menargetkan investasi tahun ini bisa tumbuh 14% menjadi 519,5 triliun rupiah. Sebagian besar merupakan penanaman modal asing, yakni sekitar 343,7 triliun rupiah. Sedangkan target izin prinsip hingga 2019 sebesar 5.864 triliun rupiah dengan target realisasi tinggi yakni sebesar 60% atau sekitar 3.500 triliun rupiah. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta.